PNB bersama narasumber Mas Rahman dan Pak Adita. Kira-kira berapa lama kalian magang di sini? Untuk saya terbiar ya, untuk magang di sini saya masih makanya masih dari awal Februari hingga besok Mei, jadi totalnya 1 hari. Jadi saya juga sama, saya masuknya juga Februari, terus nanti berakhirnya tanggal 30 Selama magang di sini, apakah ada hal-hal yang berat? Apakah ada hal-hal yang akan menurut Mas Rahman dan Pak Adita? Untuk saya pribadi, saya sangat berkesan karena awal saya masuk ke tempat ataupun perusahaan ini, saya benar-benar tidak menyangka awal kemudian bahwa melakukan pekerjaan sendiri membantu startup mana itu jujur untuk aku yang saya pelajari di kuliahan itu ada beberapa hal yang baru, jadi aku harus mempelajari ilmu baru lagi di dunia kerja. Seperti itu. saya juga sangat berkesan karena kan kalau misalnya di perkuliahan kita belajarnya cuma materi juga, dan lapangan pekerjaannya itu benar-benar hanya buat banget, itu benar-benar ngasih banyak banget ilmu sama kita, karena apa yang dipelajari itu hanya apa yang kita kasihkan di lapangan itu pasti sangat berbeda. Jadi kayak jadi tahu gitu loh kalau misalnya di lapangan itu Lalu apa perusahaan yang relevan? Mas Rahman dan Pak Adita sekarang relevan sesuai jurusan ya. Ya karena aku kuliahnya di kampus itu jurusan manajemen dan sekarang itu saya diamanahi di Departemen Optimasi Aset dan Infrastruktur. Ya sangat relevan karena gimana mungkin ada beberapa hal yang emang beda sedikit karena penjurusanku sebenarnya itu di manajemen pemasaran, jadi taruh di optimasi aset dan infrastruktur, tapi masih ada unsur untuk memanage sebuah aset atau infrastruktur. Dan ada beberapa hal yang aku harus belajar lagi di bidang manajemen. saya dari hal relevan di sini sangat relevan karena kan kalau dari saya sendiri itu programnya dari K3 keselamatan desa dan kerja. Nah kalau misalnya di sini saya magangnya juga di bidang K3R-nya, jadi cukup relevan. Terima kasih. Setelah ini kita lanjut ke pertanyaan utama yang akan dijawab oleh teman rekan saya yang bernama Diki. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan pertama. Mas, mbaknya sekarang kan banyak mesin-mesin baru yang semakin canggih atau bahkan memakai komputer. Menurut Mas mbaknya, bagaimana bedanya cara kerja dulu dengan kerja yang sekarang? Apakah jadi lebih mudah atau malah makin susah dan kompleks? Itu menjawab terlebih dahulu. Mungkin ini aku kurang paham tentang hal tersebut, tapi aku bisa menjawab sebisa mungkin untuk membedakan mesin yang dulu sama sekarang, bagaimana tingkat kesulitannya untuk mengoperasikan. Ada hal-hal yang menurutku bisa dilakukan karena sangat membantu, yang dimana aku ada sistem otomatis seperti AI itu sangat membantu sekali. Tapi untuk PR dari SDM-nya itu harus benar-benar belajar mengerti akan kinerja mesin tersebut. Memang beberapa orang yang ahli dalam mesin tersebut itu bakal paham untuk mengoperasikan mesin, tapi untuk orang-orang baru yang baru mengenal mesin tersebut dan orang awam lah untuk mengoperasikan mesin tersebut, yang dimana panggilan ada dan program-program itu dia harus belajar lebih lagi sih. Kalau tingkat kesulitannya lebih mudah dan bakalan sangat membantu itu karena manusia itu harus lebih pintar dari mesin biar gak kalah untuk mengoperasikan. Kalau ini jawabannya Lanjut ke pertanyaan kedua. Selama bekerja di sini, masalah apa yang kira-kira paling sering terjadi di lapangan? Dan biasanya bagaimana cara Mas mbaknya mengatasinya supaya pekerjaan tetap bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang maksimal?
Kalau misalnya ya lapangannya ya kalau misalnya itu lebih ke para SMP. Nah, di sini kan pasti punya pemikirannya yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Nah, itu orang yang berbeda-beda itu kami itu lapangan yang bisa. Kalau misalnya cara mengatasi mereka, kalau dari saya itu melakukan pendekatan. Jadi kita harus tahu dulu tim mereka itu bisa dijangkau, bisa diatur. Itu kalau misalnya didekati dalam proses yang gimana. Perlu melakukan pendekatan sama para karyawan. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kami yang masih tergolong pelajar, syarat apa yang paling penting agar suatu saat punya kemungkinan besar untuk diterima kerja di sini? Selain harus mahir berkonflik, apakah kepribadian tertentu atau ada aspek lain yang dicari perusahaan? Untuk skill sudah pasti teman-teman harus punya skill yang mumpuni untuk mengoperasikan mesin atau sebagainya. Pertama. Kemudian yang kedua itu dari perilaku akhlak itu juga tidak. Kadang ada orang yang sangat pintar tapi dia tidak menghormati orang lain. Itu menurut di dunia kerja sangat tidak dibutuhkan. Merasa dirinya paling pintar, ya emang untuk mencapai KPI pekerjaan progres ya itu udah penting, tapi kadang untuk rekan kerja ada beberapa juga yang semakin ya satu sama lain itu bisa jadi mengganggu atau apa ya, ya boleh lah tegas tapi ya tolong itu akhlaknya dan kasih ya. Begitu banyak pengalaman karena semakin banyak relasi itu semakin kamu tuh tahu gitu gimana caranya memperlakukan orang, cara ngobrol sama orang itu juga akan banget. Baik, itu saja. Sekian pertanyaan dari wawancara kami yang kita ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan.